Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih kartu lagi nih ya, fun reading lagi. Pertanyaannya kali ini coba ditanyakan di dalam hati kamu ya. Dia yang menganggap kamu sangat berharga, seperti apa sih orangnya? Pilihan 1 Four of Cups, pilihan kedua Page of Pentacles. Aku buka penandanya dari salah satu tebaran kartu kamu ya teman-teman. Ikuti hati kecil kamu, sambil tanyakan di dalam hati kamu, siapa sih yang menganggap kamu sangat berharga di dalam hidupnya? Ya, oke, pilihan 1, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-temanku semuanya yang memilih Four of Cups. Pilihan 1, dia menganggap kamu sangat berharga. Seperti apa sih orangnya? Apakah ini salah satu ciri-cirinya ada di dalam pasangan kamu? Atau seperti apa? Kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa ya teman-teman ya. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu sejujur-jujurnya ya. Kamu ambil yang cocoknya, ambil yang resonate-nya dengan jalan ceritamu, dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, pilihan 1. Oh ya, ini tidak terikat gender ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single, bahkan kamu sudah berumah tangga, kamu sudah punya pasangan. Energi dominannya kamu lebih ke feminin kah atau lebih ke maskulin kah? Bebas, sebebas itu ya teman-teman. Intinya ambil yang cocoknya. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan, jangan terlalu diambil perasaan. Oke, pilihan 1, Four of Cups. Dia yang menganggap kamu sangat berharga. Di sini ada Four of Cups, tentu saja ya. Di sini ada Nine of Cups, Two of Swords, oke. King of Wands, dan ada Four of Swords. Oke, aku rapin dulu ya. Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Taurus ya? Aku nyebut Taurus, mungkin itu zodiak yang berdealing sama kamu atau bahkan itu zodiak kamu ya teman-teman. Di sini ada Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Pisces cukup kuat di sini, Aries cukup kuat di sini. Oke, ini energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang menganggap kamu sangat berharga untuk hidupnya. Ya, ini sangat berharga. Ya. Ada Four of Cups di sini, teman-teman. Sejujurnya aku merasakan energi pasangan di sini. Ya, dia menganggap kamu sangat berharga. Kamu udah jadian sama dia. Bahkan di sini ada yang hubungan kalian ini cukup serius. Hubungan kalian ini, kamu dengan pasangan kamu ini cukup serius. Cuman sejujurnya aku tidak melihat ada hubungan yang sudah menikah di sini. Tapi cukup serius hubungannya. Di sini ada King of Wands. Ya, ada cinta, ada gairah, ada rasa bahagia, ada kepuasan di sini, juga ada Nine of Cups di sini teman-teman ya. Ini hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ya begitu serius, begitu banyaknya kepuasan. Kepuasan itu mungkin kamu sama dia ini sama-sama merasa ya udah cocok lah, banyak chemistry di antara kalian berdua, energi tarik menarik gitu ya. Intinya ini pasangan kamu teman-teman ya. Tapi mungkin hubungan kamu dengan orang ini tadinya di sini ada Four of Cups. Ya, tadinya hubungan kamu dengan orang ini mungkin kamu awalnya menolak dia. Kamu seperti sebelum menerima dia dalam hidup kamu banyak pikiran di sini. Banyak pertimbangan. Mungkin karena kamu melihat backgroundnya dia ya. Mungkin di sini ada King of Wands. Mungkin pasangan kamu ini punya track record dalam percintaan yang tidak terlalu baik gitu ya. Di sini ada player, ada suka tebar pesona, tapi pada kenyataannya memang orang ini banyak digemari sama lawan jenis gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa awalnya ketika dia menyatakan perasaannya sama kamu, keseriusannya sama kamu banyak mikir. Tadinya ada keinginan untuk menolak sih. Cuman ya lumayan lama lah kamu berpikir sebelum menerima kata-kata cinta dari dia, sebelum jadian, sebelum punya hubungan cinta gitu ya. Teman-teman gini, dari Nine of Cups dan ada King of Wands, memang aku merasakan ada energi player di sini, energi jiwa bebas, ketidaksetiaan gitu, suka sekali tebar pesona gitu ya. Banyak temennya, supel banget, hangat banget, dalam berteman juga sangat hangat orang ini. Tapi mungkin saja teman-teman, ketika dia bertemu sama kamu, dia menemukan kecocokan, chemistry, dia merasa mendapatkan cinta sejati dari kamu gitu ya. Jadi kamu yang bisa merubah dia. Tapi memang hubungan kamu sama orang ini awalnya tidak mudah. Khususnya dari sisi kamu banyak mikir nih. Karena berpikir tentang track recordnya dia dalam percintaan gitu ya. Mungkin kamu menyaksikan secara langsung bagaimana
kisah cintanya dia, atau kamu dengar dari teman-teman kamu atau sebagainya. Intinya orang ini punya track record dalam percintaan yang memang kurang baik gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika dia berhubungan sama kamu mencoba untuk menjalani sama orang ini, pelan tapi pasti orang ini berubah menjadi jauh lebih setia ya teman-teman. Ini secara fisik, secara pembawaan ini memang sangat menarik ya teman-teman ya. Dia orang yang sangat mandiri, mengerti tentang spiritual dan supranatural dari King of Wands, dan ada Four of Swords ya. Intuisinya dia sangat tajam. Di sini juga ada Two of Swords ya. Dia selalu dia selalu menyeimbangkan tuh antara sisi logikanya dia dengan sisi intuisinya dia dalam segala hal di kehidupannya dia, dalam memilih pasangan, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih pertemanan, apapun. Dia selalu menyeimbangkan antara logika dan intuisinya dia. Meskipun dia secara intuisi sangat tajam, dia mengerti tentang spiritual. Dia bahkan di sini ada dari King of Wands dan ada Four of Swords di sini. Dia suka sekali bermeditasi, menyendiri. Kalau memang dia lagi butuh menyendiri untuk bermeditasi atau berdoa gitu, dia akan sangat menyendiri sekali, menjadi seorang yang sangat penyendiri gitu ya. Jadi bahkan beberapa dari kamu, dia yang menganggap kamu sangat berharga ini tahu siapa yang menjaga dia, bisa berkomunikasi, bisa merasakan gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti dia tidak pernah menggunakan logikanya dia. Dia sangat menggunakan logikanya dia. Tapi karena memang secara intuisi dia juga sangat tajam, ya dia seimbangkan tuh. Ya, termaksud ketika dia memulai percintaan sama kamu, dia jatuh cinta sama kamu, dia bisa setia sama kamu, dia mulai bisa merubah sisi negatifnya dia dalam hal percintaan, mungkin dia pakai juga intuisinya dia. Mungkin juga spirit guides-nya dia, para penjaganya dia mengatakan bahwa ya memang kamu adalah jodohnya dia, memang kamu adalah layak untuk dia, pantas untuk dia, bahwa kamu bisa merubah sisi negatifnya dia dalam hal percintaan. Yang tadinya mungkin tidak bisa terikat, sekarang jadi lebih bisa terikat. Yang tadinya mungkin tidak setia, jadi lebih setia sama kamu gitu ya teman-teman. Seorang pekerja keras, orang yang sangat optimis banget ya dalam melakukan segala hal, mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya dia, kewajibannya dia orang yang sangat optimis. Ya, ini berapi-api sekali orangnya. Namanya manusia ada plus minusnya, termasuk orang ini. Ya, dari King of Wands aku merasa dia gampang marah orangnya, apalagi kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dia, dengan jalan pikirannya dia. Intinya tidak membuat dia nyaman lah. Dia gampang marah. Dia tipikal orang yang cukup frontal, cukup terbuka untuk mengungkapkan sisi emosinya dia ini. Ya teman-teman ya, ada sisi egoisnya juga gitu ya, mau menang sendiri, ada sisi seperti itu. Cuman mudah-mudahan ketika dia berpasangan sama kamu, ada pengertian dari kamu, mungkin dengan kelembutannya kamu mungkin bisa merubah sisi pemarahnya dia, sisi egonya dia ini, pelan tapi pasti ya teman-teman, mudah-mudahan. Karena kamu juga bisa merubah sisi playernya dia ini sebenarnya gitu ya. Ini orangnya supel banget teman-teman. Dari King of Wands aku lihat, dan ada Nine of Cups. Orangnya supel banget. Jadi mungkin nanti kalau kamu punya hubungan cinta sama orang ini, bahkan mungkin ini salah satu cirinya ada di pasangan kamu saat ini ya. Mungkin kamu akan sering jealous, sering cemburu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia, teman-temannya dia. Padahal dia tidak ada maksud apa-apa ya, cuma berteman aja. Cuman kadang-kadang kamu akan merasakan kejelesan, kecemburuan sama teman-temannya dia ini, bahkan lawan jenis yang ada di sekitarnya dia gitu ya teman-teman. Ya di sini ada Nine of Cups. Kamu adalah segalanya untuk dia, kamu dianggap sangat berharga untuk dia. Karena apa? Dia sering bermanifestasi, ini jago manifestasi orangnya ya teman-temannya dari Nine of Cups, jago manifestasi. Dia mendapatkan hampir semua yang dia manifestasikan selama ini, yang dia usahakan. Ini ada usaha ya, dia orangnya pejuang banget. Dia orangnya pantang mundur untuk mendapatkan yang dia inginkan dalam hal apapun nih. Cintanya kamu, kepercayaannya kamu, bisnis dan karirnya dia, kemandiriannya dia, apapun yang dia inginkan, pokoknya dia harus dapat. Dia manifestasi, dia usahakan dengan sepenuh jiwa raganya dia, istilahnya seperti itu. Dan hampir semua yang dia manifestasikan, dia usahakan, dia dapatkan teman-teman. Ya, hampir semuanya. Termasuk cintanya dia ke kamu nih, kamu akhirnya pada akhirnya meskipun tadinya kamu menolak, dia bisa meyakinkan kamu pada akhirnya ya. Termasuk cintanya kamu, dia bisa dapatkan di sini dari Nine of Cups. Dan orang ini memanifestasikan tentang pasangannya dia, ya dia dapatkan dari kamu gitu. Kamu adalah hasil dari manifestasinya dia, kamu adalah hasil dari
doa-doanya dia selama ini, gitu ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa kamu bisa merubah sisi negatifnya dia pelan tapi pasti, karena menurut dia semua yang dia inginkan dari lawan jenis, dari pasangan gitu ya, yaitu dia dapatkan dari kamu. Kamu adalah jawaban dari doa-doanya dia. Segala hal yang dia doakan tentang lawan jenis ya, mungkin dari secara fisik, mungkin pembawaan, sifat, dan segala macamnya lah teman-teman ya, dia dapatkan dari kamu. Dia yang menganggap kamu sangat berharga ini aku merasakan sedikit ya. Ini banyak dari kamu adalah pasangan, tapi memang hubungan kamu belum menikah ya. Belum ada pernikahan di sini sejujurnya, karena masih fokus dengan pekerjaan dan karir, terutama dari sisi dia. Di sini ada Two of Swords, bukan berarti dia tidak mau serius sama kamu. Itu banyak sekali dia pertimbangkan, sering sekali dia pikirkan tentang hal itu. Di sini ada Two of Swords dan ada Four of Swords. Ya, bukan hanya dia pikirkan, tapi juga dia bawa doa. Karena dia udah merasakan kecocokan sangat dari kamu gitu ya, chemistry yang dia dapatkan dari kamu gitu ya. Dia bawa doa, dia pikirkan banget. Tapi memang mungkin secara intuisinya dia, mungkin jawaban dari doanya dia memang belum saatnya kalian untuk union dalam pernikahan, mungkin seperti itu. Tapi dia serius, dia cinta gitu ya teman-teman ya. Sedikit dari kamu ini yang menganggap kamu sangat berharga adalah seseorang yang jelas-jelas dengan tegas kamu tolak. Ya, tolak cintanya dia. Banyak hal kenapa kita menolak cinta seseorang atau kita ditolak sama seseorang tuh banyak hal ya teman-teman. Mungkin sesimpel kamu tidak suka sama dia, ya, kamu tidak tertarik sama dia, atau mungkin kamu sudah punya pasangan, atau bahkan dia yang sudah punya pasangan. Intinya ini adalah kamu dianggap berharga sama orang ini adalah orang yang pernah kamu tolak cintanya. Ya, dengan beberapa kondisi dan keadaan. Mungkin kamu benar-benar mengikuti intuisi kamu, dan jawaban dari intuisi kamu berkata bahwa ya kamu bukan untuk orang ini atau sebaliknya gitu ya teman-teman ya. Tapi banyak dari kamu ini adalah pasangan ya, pasangan kamu secara karir dia sangat sukses dari King of Wands. Bahkan beberapa dari kamu ini orang yang menganggap kamu sangat berharga ini bekerja di bidang spiritual bahkan supranatural ya, atau dia mengerti tentang hal itu, dibesarkan dari keluarga yang mengerti tentang hal itu. Ambil yang cocoknya saja ya teman-teman ya. Intuisinya dia sangat tajam. Kamu jarang bisa bohong sama orang ini. Kamu jarang banget bisa bohong sama orang ini. Bukan hanya kamu, tapi siapapun ini rata-rata nggak bisa sih bohongin dia gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini lebih banyak pasangan sih yang menganggap kamu sangat berharga. Ini pasangan kamu gitu ya. Tapi memang sejujurnya aku tidak melihat ada yang sudah menikah di sini. Tapi memang ada hubungan yang mengarah ke arah situ, cuman memang tidak dalam waktu dekat gitu. Karena memang orang ini atau kalian berdua, energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya teman-teman. Orang ini atau kalian berdua ini memang fokus sama pekerjaan, fokus sama meyakinkan diri dulu seperti itu ya. Di sini ada yang kamu tolak cintanya, dia menganggap kamu sangat berharga. Dia tidak memaksakan cintanya dia sama kamu, dia hanya mengungkapkan. Ya, memang dari awal mungkin orang ini tujuannya memang hanya ingin bersikap jujur sama kamu. Ya. Tapi memang satu atau lain hal ini kamu menolak cintanya dia. Mungkin karena ya itu dia seperti tadi aku jelaskan, mungkin saja ini mantan kamu ya teman-teman yang mungkin mengungkapkan cintanya sama kamu, tapi mungkin kamu sudah tidak memiliki ketertarikan sama orang ini, atau mungkin saja kamu punya pasangan, dia punya pasangan, atau memang sekedar kamu tidak tertarik dengan orang ini, seperti itu ya. Orang ini apa ya, modis banget ya teman-teman, dia suka sekali berdandan. Ini tidak terikat gender ya. Berdandan ini bukan hanya dia pakai makeup atau seperti apapun itu gitu, tapi dari busananya saja sudah kelihatan orang ini orang sukses. Sangat memperhatikan penampilannya dia. Ya mungkin kalau perempuan suka make up gitu-gitu ya teman-teman. Intinya ini tidak mau kelihatan jelek, tidak mau kelihatan tidak sempurna di depan orang banyak. Mungkin ini ada faktor dari tuntutan pekerjaannya dia juga gitu ya teman-teman. Sangat menarik dari fisiknya dia, dari pembawaannya dia, dari gerak-geriknya dia, dari cara bicaranya dia, dari cara dia berdandan, pakai baju gitu ya. Apapun yang terlihat dari orang ini nih sangat menarik, terutama di mata lawan jenis gitu ya. Bahkan dia ini suka mewarnai rambutnya ya teman-teman. Dia suka mewarnai rambutnya. Ya balik lagi mungkin karena orang ini suka banget kelihatan sangat sempurna di depan orang banyak gitu ya. Oke. Dia yang menganggap kamu sangat berharga. Apa yang perlu kamu ketahui tentang hubungan ini? Ada give
relationship a chance ya, berikan kesempatan pada hubungan kamu. Di sini yang apa ya, yang harus berusaha ya, yang harus berusaha di dalam suatu hubungan itu kan tidak hanya satu pihak saja, tapi dua-duanya. Apalagi kalau kita bicara soal cinta, komitmen, kesetiaan, itu benar-benar yang bekerja, yang berusaha itu harus dua-duanya, tidak bisa salah satunya saja. Itu namanya bukan cinta, itu namanya bukan saling ya teman-teman ya. Jadi di sini dianjurkan atau sarannya ya, kamu juga harus berusaha di dalam hubungan ini gitu ya. Tunjukkan rasa cintanya kamu, buktikan kesetiaannya kamu dan sebagainya ya. Kamu juga harus bekerja di dalam hubungan ini, berusaha di dalam hubungan ini, bukan hanya pasangan kamu saja ya. Ada memberi dan menerima lah di sini, harus seimbang. Di sini ada children. Kalau aku lihat di sini ada King of Wands ya. Entah kamu entah dia ini single parent, sudah punya anak, atau kalian berdua. Tapi dengan kehadirannya anak ini tidak bermasalah di dalam hubungan kalian, tapi memang menjadi salah satu pemikiran untuk menuju ke jenjang yang jauh lebih serius. Menjadi salah satu pemikiran, menjadi salah satu pertimbangan. Ya, tapi tidak menjadi beban. Ya, teman-teman ya. Salah satu dari kamu ini ada yang sudah punya anak, single parent, atau memang suka anak-anak. Atau memang nanti kalau kalian menikah, atau sekarang nih saat ini meskipun belum ada pernikahan tapi sudah membicarakan soal anak. Ambil yang cocoknya ya teman-teman. Ada yang sudah sering membicarakan soal anak ya, meskipun kalian belum menikah tapi ada pembicaraan ke arah situ. Atau memang kalian berdua ini salah satunya single parent, atau kalian berdua single parent. Itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk kalian menuju ke jenjang pernikahan, mungkin seperti itu ya teman-teman. Di sini ada Two of Swords soalnya. Banyak yang dipertimbangkan, banyak yang dipikirkan. Ya, meskipun tidak menjadi beban di dalam hubungan kalian, tapi kan itu perlu dipikirkan. Kehadiran seorang anak itu perlu dipikirkan. Bisa juga ini suka sama anak-anak, kamu atau dia, gitu ya. Di sini ada reconciliation. Ya. Kenapa ada chemistry, ada energi tarik-menarik di antara kamu berdua, terutama dari dia ya. Terutama dari dia merasakan chemistry yang begitu dalam sama kamu. Selain kamu adalah jawaban dari doa-doanya dia, tapi mungkin kalian punya hubungan di kehidupan sebelum ini, kalau kalian percaya soal itu. Makanya kok kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari kamu ya, kok kayaknya dia ingin berubah untuk kamu ya. Atau bisa juga dari reconciliation ini adalah ini seseorang dari masa lalu kamu yang menyatakan cintanya sama kamu. Ini yang bilang cocoknya ya. Mungkin kenapa kamu menolak orang ini? Ini kan salah satunya tadi kan yang menganggap kamu sangat berharga tapi tidak memaksakan cintanya sama kamu ya. Tujuannya dia memang hanya berusaha untuk jujur sama dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia tujuan awalnya mungkin hanya ingin menyatakan cintanya sama kamu. Dia masih peduli sama kamu. Ini adalah salah satu mantan kamu. Ya. Ya, tidak usah dipungkiri kalau seseorang mencintai kita ya tujuannya kan untuk jadian, untuk memiliki hubungan cinta sama kita. Tapi kan orang ini tidak memaksakan kehendaknya sama kamu gitu ya, karena memang dia tulus banget menyayangi kamu teman-teman. Ya, di sini ya memang keinginan dia untuk jadian sama kamu lagi kalau kita bicara soal mantan, tapi dia tidak memaksakan. Kalau kamu menolak dia ya, dia tidak masalah gitu ya. Atau bisa juga ada beberapa dari kamu yang menganggap kamu sangat berharga adalah seseorang dari masa lalu kamu yang akhirnya menunjukkan perubahan ke arah positif. Jadi kamu menerima kehadirannya dia lagi, kamu jadian lagi gitu maksudnya ya, seperti itu ya teman-teman. Beberapa dari kamu yang kamu tolak adalah mantanmu, atau beberapa dari kamu juga pasanganmu ini adalah seseorang yang memang pernah punya hubungan cinta sama kamu di belakang sana, mungkin saat kamu sekolah gitu ya teman-teman ya. Atau bisa saja kenapa ada chemistry yang begitu dalam di antara kamu sama orang ini, hubungan yang tarik-menarik energinya ya, tidak bisa jauh-jauh gitu ya. Mungkin kamu pernah punya hubungan spesial di kehidupan kamu sebelum ini gitu ya. Ambil yang cocoknya teman-teman. Honeymoon, dia pengen banget kamu ajak, dia pengen banget berduaan aja sama kamu di sini ya. Dia lebih suka ke alam sih teman-teman, terutama hal-hal yang ada kaitan dengan air, sungai, danau, pantai gitu teman-teman ya. Tapi intinya orang ini suka ke alam, dan ini adalah keinginan dia untuk ngajak kamu jalan-jalan berduaan aja ya teman-teman ya.
Atau dari honeymoon ini bisa juga terutama bagi kamu yang punya rencana untuk menikah ya, intinya hubungan ini serius banget deh, nggak tahu deh nikahnya kapan gitu, tapi sudah membicarakan mau kemana ya, honeymoonnya kemana ya, berduaannya kemana ya gitu ya teman-teman, mungkin saja seperti itu ya. Oke, di sini ada reflect God's compassion teman-teman. Seperti tadi aku jelaskan, di antara kamu dengan pasangan kamu ini ya, bukan hanya dia yang harus berusaha untuk membuktikan kesetiaannya sama kamu, rasa pedulinya sama kamu gitu ya teman-teman, tapi kamu juga harus bekerja di dalam hubungan ini, berusaha di dalam hubungan ini gitu ya. Dan kalaupun ini kita bicara soal mantan kamu yang kamu tolak, ya itu hak kamu ya, itu free will, itu kehendak bebas kamu. Bahkan siapapun tidak bisa memaksakan cintanya kepada kita, iya kan teman-teman. Tapi sebaiknya ada kata maaf untuk dia, ada kata maaf untuk hubungan kalian terdahulu gitu ya, hubungan kalian dulu yang gagal nih, saling memaafkan, berdamai dengan keadaan teman-teman ya. Jadi teman kan nggak apa-apa, tetap berbuat baik kan, tidak apa-apa sama mantanmu ini, meskipun memang sangat menyakitkan, sulit untuk dimaafkan. Sulit bukan berarti tidak bisa, seperti itu ya teman-teman ya. Tetap bersikap baik kepada siapapun. Kalau kita bicara mantan yang kamu tolak, ya sudah, tidak apa-apa, itu hak kamu. Tapi coba maafkan dia, berdamai dengan keadaan, berusaha untuk memaafkan dia ya teman-teman ya. Berikan rasa cinta kamu kepada pasangan kamu, kepada keluarga kamu, kepada orang-orang sekitar. Bahkan rasa peduli dan sayang itu bisa kamu berikan juga kepada mantan kamu ini. Kalau ya mungkin kamu ketika kamu sudah berdamai dengan keadaan, bisa memaafkan dia dengan tulus, bisa berteman kembali tanpa ada ikatan percintaan, kan tidak apa-apa, seperti itu. Inisial kamu atau inisialnya dia, panggilan kamu atau panggilannya dia, inisialnya ya teman-teman, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia yang sangat menganggap kamu berharga untuk hidupnya ya. Oke, aku rapiin dulu. Oke, teman-teman, di sini aku melihat ada huruf H lagi. Ada huruf S, J, C, X ya, seperti tadi aku jelaskan. Salah satu yang datang di dalam kehidupan kamu dan kamu tolak di sini adalah mantan kamu ya. Dia sangat menganggap kamu berharga untuk hidupnya dia, tapi dia tidak pernah memaksakan kamu untuk menjadi pasangannya dia. Ya teman-teman, ada K, ada T, ada Y, ada I, Q, M, D, B, dan H ya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Seperti tadi aku jelaskan ya, kenapa kita menolak seseorang, cintanya seseorang di dalam hidup kita kan banyak. Mungkin saja ini yang menyatakan cintanya adalah mantan kamu tidak menemukan ketertarikan sama dia lagi, kamu hanya ingin berteman. Bisa saja kamu tidak punya perasaan sama seseorang, sama orang ini kan bisa saja gitu ya. Ciri-ciri tambahannya dia yang menganggap kamu sangat berharga untuk hidupnya ya. Ciri-ciri tambahannya dia. Yang satu. Oke. Banyak banget. Aku rapiin dulu ya. Di sini ada first love, mungkin kamu adalah cinta pertamanya untuk dia ya. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini banyak yang suka gitu ya. Mungkin dia punya hubungan berkali-kali berganti pasangan gitu mungkin ya teman-teman. Cuman kamu adalah cinta pertama untuk dia, makanya dia tidak bisa melepaskan kamu gitu. Dia datang dari keluarga mampu, dia suka tanaman, mungkin di tempat kerjanya dia, mungkin di rumahnya dia, mungkin ketika dia lagi ada waktu senggang dia suka bertanam gitu ya. Suka tanaman, dia orang yang dewasa dan bijaksana. Toxic relationship, dia pernah punya pengalaman toxic relationship di belakang sana, mungkin dalam hal cinta, pertemanan, dengan keluarganya dia juga seperti itu. Cinta pada pandangan pertama, orang ini mencintai kamu, dia suka sama kamu pada pandangan pertamanya dia ketemu kamu. Teman, kamu mungkin dikenalin sama teman-teman kamu, sama teman-temannya dia, kamu ada di circle pertemanan yang sama, atau hubungan cinta kamu ini diawali dengan pertemanan. Ada energi zodiak Capricorn, dia wirausaha, mandiri ya. Dia orang yang sangat mandiri, punya lesung pipi, overthinking. Dia kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tuh kadang-kadang suka berpikir yang berlebihan gitu ya, yang bisa merugikan dirinya dia sendiri sebenarnya. Secret admirer, dia mencintai kamu dalam diam pada awalnya. Kurus, suka mobil, dia kemana-mana lebih suka pakai mobil, kendaraan beroda 4. Tebar pesona, suka tebar pesona, agak player orangnya ya, mungkin dulunya seperti itu pengalamannya dia. Tarot, dia mungkin mengerti tentang tarot, atau dia bekerja di bidang itu, dia taat, ya dia suka bermeditasi, tadi seperti aku jelaskan ya, intuisinya dia sangat tajam, dia taat, memeluk agamanya dia, beribadah gitu. Orangnya romantis, kalau sudah jatuh cinta dia kelihatan romantis banget, dia bakalan effort banget untuk mendapatkan si cintanya dia ya. Untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dia bakalan usaha banget. Extrovert, dia tipikal orang yang terbuka, bukan tipikal orang yang menutup-nutupi perasaan dia yang sebenarnya kepada siapapun ya. Orang yang perhatian, dia suka memasak, dia suka bernyanyi, ini hobinya dia, atau memang dia bekerja di bidang ini. Oke teman-teman, itu dia
yang menganggap kamu sangat berharga di dalam hidupnya dia, ambil yang cocok. Jangan dipaksakan kalau nggak cocok sama sekali ya. Bye-bye. Halo yang memilih Page of Pentacles atau pilihan kedua. Dia menganggap kamu sangat berharga. Seperti apa orangnya ya? Kita akan mencari tahu segala sesuatu tentang orang ini. Tidak terikat gender, laki-laki, perempuan, atau energi dominannya lebih kemana? Lebih ke feminin kah? Lebih ke maskulin kah? Bebas. Kamu masih single, kamu sudah punya pasangan, bahkan kamu sudah berumah tangga, sebebas itu. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan intuisi kamu. Ya, kamu dengarkan intuisi kamu, apakah bacaan ini akan cocok untuk kamu atau tidak ya. Kalau nggak cocok sama sekali, teman-teman jangan dipaksakan ya, dan jangan terlalu diambil perasaan. Ini collective reading, bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Ya, untuk hiburan, untuk fun reading, jadi ambil yang cocoknya. Ambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang baiknya. Ambil energi positif yang bisa kamu ambil. Ya, jangan dipaksa kalau memang nggak cocok. Ya, teman-teman ya. Oke, dia yang menganggap kamu sangat berharga. Seperti apa dia orangnya? Oke, kita buka kartunya ya. Di sini tentu saja ada Page of Pentacles ya, karena aku buka penandanya itu dari salah satu tebaran kartu kamu. Teman-teman, aku akan jelaskan apapun hasil readingan kamu, apapun hasil bacaan kamu, apa adanya sejujur-jujurnya. Tolong kamu ambil yang cocoknya, kamu ambil yang resonate-nya saja, didoakan segala hal yang positifnya, diaminin. Tapi kalau nggak cocok sama sekali, jangan terlalu diambil perasaan ya. Tolong bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi apapun hasil readingan kamu nanti. Di sini ada The Magician. Dia yang menganggap kamu sangat berharga. Di sini ada The Empress. Ciri-ciri dia ya, ada Nine of Swords. Dan ada Six of Cups. Oke. Hampir semua energi zodiak ada di sini ya, teman-teman ya. Hampir semua energi zodiak ada di sini. Entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang menganggap kamu sangat berharga ya. Taurus kuat di sini, Aries kuat di sini. Ya, oke. Dia yang menganggap kamu sangat berharga. Aku lihat di sini seseorang yang sangat memimpikan kamu. Ya, di sini aku melihat bahkan ketika dia merindukan kamu, kamu sering kebawa mimpi. Ketika dia merindukan kamu, dia sulit tidur, dia sulit beristirahat. Nggak tenang hatinya, nggak tenang pikirannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau aku lihat sih agak bucin dia. Dia kalau sudah mencintai seseorang rela melakukan apapun untuk orang itu. Dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, dia cinta banget sama kamu, dan dia akan melakukan segala hal untuk kamu. Ya teman-teman, di sini ada Page of Pentacles. Secara keuangan jujur, aku melihat sih secara keuangan dia sangat mandiri. Cuman belum dibilang yang berlebihan banget. Dia sangat mandiri, dia pekerja keras banget ya. Dia seorang manifestasi yang sangat handal gitu ya. Dia selalu memanifestasikan apapun yang dia inginkan, apapun itu, secara spiritual, secara keuangan, secara karir, secara cinta. Kamu ada di bagian manifestasinya dia. Kamu ada di salah satu manifestasinya dia. Gitu ya, mungkin dia berdoa. Ya, mendoakan seorang pasangan seperti ini, seperti itu ya. Kamu juga seperti itu ya. Pasti kamu pernah berdoa kepada pencipta mengharapkan pasangan yang seperti ini gitu ya. Dan dia pun seperti itu. Dia manifestasikan pasangan yang dia inginkan dan dia dapatkan itu dari kamu. Dari The Magician dan ada The Empress. Ini orang yang jago manifestasi. Ya, teman-teman. Kamu adalah jawaban dari manifestasinya dia. Kamu adalah jawaban dari doa-doanya dia dalam hal pasangan. Dia Empress, dia orang yang sangat menghargai kamu. Kamu punya kualitas yang menurut dia ya, teman-teman. Kamu punya kualitas sebagai pasangan untuk dia, pasangan hidup. Di sini ada The Empress. Ini pasangan kamu. Beberapa dari kamu sudah menikah dengan orang ini. Jelas ini pasangan kamu, teman-teman. Dia menganggap kamu sangat berharga. Atau di sini baru pendekatan. Di sini ada Page of Pentacles, baru pendekatan. Mungkin dia juga sudah menyatakan cintanya sama kamu. Dia ingin berkomitmen sama kamu. Dia menganggap kamu ini orang yang sangat berharga, orang yang cocok banget untuk dia jadikan pasangan hidup. Tidak terikat gender ya teman-teman ya, laki-laki atau perempuan. Energi dominannya lebih kemanakah, kamu atau dia? Ini lebih ke feminin atau ke maskulin. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, dia sangat berkomitmen dalam hubungan ini. Dia sangat menyayangi kamu, dia sudah menyatakan cintanya sama kamu. Ya, beberapa dari kamu bahkan sudah melamar. Sudah dilamar atau melamar ya. Tapi memang belum ada pernikahan.
Ini diambil yang cocoknya ya. Kenapa belum ada pernikahan? Mungkin dia lagi banyak nabung. Mungkin dia lagi fokus sama pekerjaannya dia. Ada Page of Pentacles dan ada The Magician. Orang yang sangat kreatif nih. Ya, dia yang menganggap kamu sangat berharga nih, orang yang sangat kreatif. Dia tahu banget meluluhkan hati kamu ketika kamu lagi nggak enak hati, ketika hubungan kamu lagi nggak baik-baik aja. Dia tipikal orang yang bisa mencairkan suasana yang lagi tegang, yang penuh kemarahan. Ya, bukan hanya hubungan cintanya sama kamu aja, cuman dia tipikal orang yang seru, dianggap teman-temannya dia. Ya, dia tipikal orang yang memang sangat kreatif untuk mencairkan suasana yang memang mungkin ada ketegangan di situ, ada kemarahan di situ. Ya, diem-dieman, suasana yang dingin gitu. Ya, orang yang sangat kreatif, dia bisa mempergunakan hobinya dia yang banyak nih. Dia punya banyak hobi ya teman-teman ya. Dia punya banyak hobi, dia punya banyak talenta, dia punya banyak kebisaan deh gitu ya. Dan rata-rata dari kamu nih ya, dia yang menganggap kamu sangat berharga ini punya pekerjaan. Cara dia mencari duit itu dari kekreativitasannya dia ini. Cara dia mencari duit ini dia dapatkan dari hobi-hobinya dia yang bisa dia pergunakan untuk mencari uang. Banyak dari kamu di sini ya, teman-teman ya. Sejujurnya dari The Magician dan ada di Empress juga ada Page of Pentacles. Banyak dari kamu, dia yang menganggap kamu sangat berharga ini seorang pebisnis, wirausaha. Ya, teman-teman ya, sedikit yang bekerja di suatu perusahaan, lebih banyak di sini wirausaha, ya. Dia sedang merintis karirnya dia. Dia sedang merintis usahanya dia. Gitu ya. Dia lagi enjoy banget dengan pekerjaannya dia, apapun itu. Wirausahakah dia, pebisniskah dia, atau dia bekerja di suatu perusahaan, dia lagi benar-benar enjoy dengan karirnya dia. Ya, dia lagi pengen banget nabung. Mungkin tujuannya dia ya untuk menikah sama kamu ya, teman-teman ya. Kamu tinggal ambil yang cocok. Di sini beberapa dari kamu ada yang sudah menikah sih sama orang ini ya. Ada juga yang berniat untuk menjadikan kamu pasangan hidupnya dia gitu, teman-teman. Bahkan beberapa dari kamu juga ada yang sudah punya anak di sini. Mungkin kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak gitu ya. Kamu dinilai sama orang ini kenapa dia sangat menganggap kamu berharga, teman-teman ya. Mungkin di mata dia, di mata pasangan kamu ini, khususnya bagi kamu yang sudah menikah dan punya anak ya dari The Empress, di mata pasangan kamu ini, kamu tipikal seseorang yang sangat mengasihi anak-anakmu. Bukan hanya mengasihi dia sebagai pasangan kamu, pasangan sah kamu, tapi kamu juga lembut hatinya. Gitu ya, teman-teman ya. Kamu punya kelembutan, mungkin kamu punya kelembutan, kesabaran, kedewasaan, kebijaksanaan jauh lebih dewasa dibandingkan pasangan kamu ini. Makanya dia menganggap kamu sangat berharga. Kamu adalah orang tua yang baik untuk anak-anaknya dia. Gitu ya. Aku lihat di sini, dia yang menganggap kamu sangat berharga, suka banget alam. Terutama pegunungan. Suka banget alam, terutama pegunungan. Di waktu senggangnya dia, mungkin ini menjadi salah satu hobinya dia ya, ketika dia lagi relax gitu ya, lagi santai gitu. Di waktu-waktu senggangnya dia suka bertanam, dia suka bunga, ya. Mungkin dia suka sekali ngelihat yang berwarna-warninya bunga, suka sekali ngelihat yang hijau-hijau gitu. Intinya orang ini suka alam. Di rumahnya dia, di tempat kerjanya dia, dimanapun itu berada, dia suka sekali ngelihat daun, bunga-bungaan gitu. Ya, suka sekali alam, suka sekali tanaman. Lebih suka pegunungan sih, tempat-tempat yang teduh, tempat-tempat yang hijau, tempat-tempat yang sejuk gitu. Dia lebih suka itu. Bukan berarti dia tidak suka pantai ya. Aku merasakan ada energi orang ini suka pantai yang berbau-bau air gitu ya. Tapi lebih suka tempat-tempat yang dingin gitu ya, tempat-tempat yang tenang gitu. Ya, di sini ada Four of Cups. Banyak dari kamu sudah punya anak sih. Ini sudah berkeluarga, ya. Kamu sama orang ini, dia yang menganggap kamu sangat berharga adalah pasangan kamu, pasangan sah kamu, gitu ya. Di sini juga aku merasakan ada single parent, energi single parent. Mungkin kamu yang single parent, mungkin dia yang single parent, mungkin kalian berdua. Tapi anak kamu sama dia ini sudah cocok lah. Di sini ada Four of Cups. Dia bisa menerima kehadiran anak kamu kalau kamu yang single parent ya, atau vice versa, energinya bisa terbolak-balik ya. Kalau misalnya dia yang single parent, kamu bisa menerima kehadiran anak-anaknya dia, masa lalunya dia. Begitupun sebaliknya ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian berdua single parent, anak-anak kalian itu cukup akrab ya. Kamu sudah memperkenalkan anak-anak kamu, anak-anaknya dia, tidak ada masalah dengan masa lalu itu. Tidak ada masalah dengan kehadiran anak masing-masing. Bahkan di sini juga ada yang sudah punya anak, sudah berkeluarga gitu ya. Four of Cups. Ini dia yang menganggap kamu sangat berharga ini mungkin
Teman-teman, aku merasakan ada energi orang dari masa lalu kamu. Mungkin beberapa dari kamu ini punya hubungan dengan orang dari masa lalu. Mungkin kamu pernah dekat sama orang ini dulu, cuman saat itu hubungannya nggak berhasil karena masih sama-sama egois. Mungkin masih sama-sama kekanak-kanakan, masih sama-sama belum bisa serius. Banyak hal kenapa hubungan kalian gagal di belakang sana. Gitu ya, belum sama-sama serius, belum sama-sama bisa menjaga kesetiaan banyak. Entah kamu, entah dia. Entah kalian berdua. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin kalian masih keep in touch, mungkin masih saling bertanya kabar tadinya gitu ya. Lalu curhat-curhatan lagi, dekat lagi sebagai teman, menemukan kecocokan lagi, menemukan perubahan-perubahan ke arah positif. Dia merasakan perubahan positif dari kamu, begitupun sebaliknya. Jadi ada keinginan untuk menjalin hubungan lagi. Ya. Mungkin beberapa dari kamu nih pendekatan sama mantan kamu. Mungkin bahkan beberapa dari kamu ini udah punya hubungan serius sama mantan kamu, orang dari masa lalu. Mantan ini belum tentu orang yang pernah menikah sama kamu ya. Bisa saja ini kamu pernah pendekatan nih, cuman ada satu lain hal yang akhirnya nggak bisa nih pendekatannya jadi ke arah jenjang yang pacaran gitu misalnya gitu. Atau misalnya kamu punya hubungan sama dia pacaran nih tadinya gitu, tapi mungkin ada ketidaksetujuan dari keluarga masing-masing, banyaknya perbedaan agama dan kepercayaan, pola pikir yang sangat berbeda, ada perbedaan usia yang menyebabkan banyak perbedaan pendapat di sini mungkin. Ya, di sini ada Four of Cups. Ya, secara energi aku merasakan banyak dari kamu ini punya hubungan dengan orang dari masa lalu kamu. Ya, atau dia menganggap kamu sangat berharga. Ini seseorang yang memang sudah minta maaf untuk semua kesalahannya dia. Ya, mungkin dia pernah menyakiti kamu atau vice versa. Ini ada saling memaafkan. Gitu ya, ini adalah orang dari masa lalu kamu, teman-teman. Ya, mungkin kamu saat ini sudah bekerja. Mungkin ini adalah orang dari saat kamu bersekolah gitu ya. Tinggal ambil cocoknya ya. Ada permintaan maaf dari dia ke kamu. Udah saling berdamai dengan keadaan. Tapi hubungan kamu yang memang hanya berteman saja di sini aku lihat ya. Sedikit dari kamu ini orang yang menganggap kamu sangat berharga. Kamu pernah punya hubungan spesial sama orang ini di belakang sana. Tapi sudah ada kata maaf dari kamu. Dia juga sudah minta maaf, sudah ada rekonsiliasi, udah saling memaafkan lah satu sama lain. Berteman kembali karena kamu memang sudah tidak memiliki perasaan spesial sama orang ini. Tapi teman-teman, dia mengungkapkan perasaan sayangnya sama kamu, pedulinya sama kamu, terutama permintaan maafnya sama kamu. Kalian berdua sama-sama berdamai dengan keadaan. Tapi dia tidak memaksakan cintanya sama kamu, teman-teman. Karena kenyataannya di sini dari Four of Cups ini hanya berteman ya. Kamu bisa menerima dia sebagai teman. Dan dia bisa menerima penolakan dari kamu di sini. Meskipun di sini ada Nine of Swords ya. Gini teman-teman. Pada dasarnya kalau kita menyayangi seseorang, kita jatuh cinta sama seseorang, kita punya harapan supaya orang ini menerima cinta kita juga gitu. Kita punya hubungan cinta sama orang ini, iya kan? Ya, bohong kalau misalnya tidak ada rasa sakit hati dari dia. Ada, dia pernah sakit hati karena penolakan kamu. Tapi pada akhirnya dia bisa bersikap jauh lebih dewasa. Di sini ada di Empress. Orangnya sangat dewasa, teman-teman, bijaksana banget. Pada akhirnya awalnya memang dia sakit hati, kepikiran kenapa ya kamu nolak dia dan sebagainya. Pokoknya pikiran-pikiran negatif deh. Dia sempat ada di momen yang, kalau kita bicara mantan kamu ya teman-teman, dia sempat ada di momen yang overthinking banget, nggak bisa beristirahat, kangen banget sama kamu, mengharapkan kamu banget. Tapi dengan berjalannya waktu dia bisa mengerti dengan keadaan itu. Karena menerima mantan itu kan tidak semudah itu ya teman-teman ya. Menerima mantan itu tidak semudah kita menerima orang baru ya kan. Gitu ya, tapi pada akhirnya dengan berjalannya waktu ada di Empress dan ada Nine of Swords. Dia bisa menghealing dirinya dia sendiri, dia bisa menghealing, menyembuhkan kekecewaannya dia karena penolakan kamu. Tapi akhirnya kalian berteman kok di sini ya, Four of Cups. Karena dia menganggap kamu sangat berharga, setidaknya menurut dia dia sudah berusaha untuk mendapatkan kamu, menyatakan perasaannya sama kamu, meminta maaf, sudah memanifestasikan kamu, tapi balikan lagi kepada kehendak semesta. Ada penolakan dari kamu berteman akhirnya sama orang ini, ada perdamaian ya dengan kamu. Tapi kalau semesta tidak menghendaki, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia sangat memahami hal itu. Gitu ya, teman-teman. Ambil yang cocoknya di sini ya. Dari The Empress orangnya sangat sederhana sekali, teman-teman. Bukan karena dia tadi kan aku sudah jelaskan orangnya sangat mandiri secara keuangan, finansial, dia bahkan sedang meniti karirnya dia, apalagi kalau di sini yang berbisnis ya teman-teman ya, wirausaha, dia sedang meniti karirnya dia banget, bekerja keras banget, ada manifestasi, ada usaha yang sangat keras di sini. Bukan hanya usaha saja, bukan hanya doa saja, ini orangnya sangat seimbang.
menyeimbangkan usaha dan manifestasi juga doa di sini ya. Tapi dia sederhana secara penampilan, dia tenang, cenderung sabar ya orangnya ya teman-teman ya. Bukan karena secara keuangan dia tidak memiliki keuangan yang berlebihan, bukan karena itu, tapi memang dia punya sikap atau sifat yang memang sangat sederhana. Tidak suka yang berlebihan dalam hal pakaian, busana, berperilaku. Dia orang yang sangat dewasa gitu teman-teman ya. Sangat memperlihatkan kedewasaannya orang ini. Orang yang sangat sederhana, meskipun nanti misalnya orang ini banyak uang gitu ya, karirnya dia sangat baik, berkecukupan, dia tidak suka melebih-lebihkan busana yang dia pakai gitu ya. Dia suka kesederhanaan lah, intinya seperti itu ya. Tapi orang ini sangat pekerja keras ya teman-teman, sangat pekerja keras banget gitu ya, cenderung tenang orangnya ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, kayaknya dia yang menganggap kamu sangat berharga ini, mungkin ini pasangan kamu, mungkin ini mantan kamu ya teman-teman ya. Kalau dia yang menganggap kamu sangat berharga ini seorang wanita, perempuan, aku merasa ada yang pakai kerudung di sini ya teman-teman ya. Siapapun itu, entah ini mantan kamu, entah pasangan kamu di sini teman-teman ya, ada perbedaan usia yang cukup kelihatan di antara kamu sama pasangan kamu ini atau sama mantan kamu ini. Ambil yang cocoknya ya. Intinya ada beberapa dari kamu ini memiliki perbedaan usia yang cukup kelihatan. Orang ini sangat romantis ya. Kalau aku lihat dari The Empress dan ada Four of Cups. Dia punya keromantisan. Di sini ada Page of Pentacles. Mungkin ini adalah menjadi salah satu bahasa cintanya dia. Kita kan punya bahasa cinta yang beda-beda ya, gitu ya. Dan bahasa cintanya dia, untuk mengungkapkan cintanya dia, pedulinya dia kepada seseorang, bukan hanya kepada pasangannya ya, tapi kepada orang tuanya, kepada adik kakaknya, kepada anaknya. Orang ini suka sekali memberi hadiah, suka sekali memberi sesuatu yang mungkin menurut dia bisa membahagiakan orang-orang yang dia cintai. Ada Page of Pentacles dan ada Four of Cups. Khususnya mungkin untuk orang tuanya dia, untuk kamu sebagai pasangannya, dia suka kasih bunga. Karena memang pada dasarnya orangnya suka bunga teman-teman ya. Ya, bahasa cintanya dia adalah memberikan sesuatu dalam bentuk yang nyata. Bunga, hadiah, mungkin sesimpel makanan gitu ya. Itu menjadi salah satu bahasa cintanya dia. Orangnya sangat romantis teman-teman ya. Kamu akan merasakan keromantisan dari orang ini. Oke. Di sini ada soulmate ya. Kalian berdua, terutama dia ya, karena kita membaca soal dia merasa kamu adalah belahan jiwanya dia, soulmate-nya dia. Di sini ada make the effort. Oke. Dia bakalan usaha banget untuk mendapatkan kamu, teman-teman. Di sini meskipun kita bicara soal mantan ya, dia akan berusaha sekuat tenaganya dia dulu untuk membuktikan bahwa dia berubah gitu ya, teman-teman. Bakalan usaha banget untuk mendapatkan perasaannya kamu, mendapatkan cintanya kamu, usaha yang tidak memaksa. Kamu bakalan ngerasain banget usaha dari dia untuk mendapatkan kamu. Tapi selebihnya ya terserah kamu ya. Kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas untuk menerima kehadiran mantanmu atau tidak. Atau kalau kita bicara soal pasangan kamu, mungkin ketika kalian pendekatan, ketika dia mendekati kamu gitu ya, kamu merasakan banget bahwa orang ini usahanya top banget gitu, usahanya maksimal banget untuk mendekati kamu. Orangnya akan melakukan segala hal, segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan dalam hal pekerjaan, karir, bisnis, keuangan, atau cintanya dia sama kamu. Siapapun ini, pasangan kamu mungkin ketika mendekati kamu dia usahanya kelihatan banget deh ya, dari apa yang dia berikan, perhatiannya dia gitu. Orang yang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kalau kita bicara mantan ya, mungkin dia akan berusaha sekuat tenaganya dia untuk mendapatkan kamu. Cuman ketika kamu menolak dia ya, memang ada rasa sakit di sini, tapi pada akhirnya waktu bisa menyembuhkan orang ini gitu ya. Kamu akan merasakan banget bahwa orang ini memang kelihatan sangat peduli sama kamu, sangat memperjuangkan hubungan ini ya. Di sini ada wedding ya, seperti tadi aku jelaskan. Banyak dari kamu sudah menikah, bahkan sudah punya anak ya. Atau kalau misalnya kita bicara pasangan kamu, dia menganggap kamu adalah orang yang sangat berharga. Dia menganggap kamu punya kriteria-kriteria tersendiri yang sesuai dengan harapan dia, sesuai dengan manifestasinya dia. Seperti tadi aku jelaskan, kalau kamu belum menikah sama orang ini, tapi dia sudah menyatakan bahwa dia ingin serius sama kamu. Saat ini dia lagi nabung lah. Yang namanya pernikahan itu kan bukan modal cinta aja teman-teman. Ya, bukan modal cinta, bukan modal perhatian aja, bukan modal komitmen aja gitu. Tapi kan dibutuhkan uang. Di situ dia tahu banget ya. Intinya, banyak dari kamu, kalau misalnya kita bicara soal pernikahan,
banyak yang sudah menikah bahkan sudah punya anak, atau kalian hubungannya menuju ke jenjang pernikahan. Hubungannya sangat serius di sini ya. Ada komitmen menuju ke jenjang pernikahan. Di sini ada getting to know each other ya. Meskipun kalian sudah menikah atau kalian belum menikah, tetap ya teman-teman dibutuhkan curhat, cerita, keterbukaan satu sama lain. Ya, kamu dengan pasangan kamu ini kan sosok yang sangat berbeda satu sama lain. Dari didikannya, dari latar belakangnya, dari pendidikan yang ditempuh gitu ya kan, berbeda satu sama lain secara sifat, sikap dan sebagainya. Ya, tetap dibutuhkan pembicaraan dari hati ke hati untuk tahulah masing-masing. Untuk tetap belajar. Meskipun kalian sudah menikah bertahun-tahun, tapi kan tetap aja kalian adalah sosok yang berbeda satu sama lain, punya pemikiran yang sangat berbeda satu sama lain. Tetap dibutuhkan saling tahu lah satu sama lain. Apa sih yang disukain, apa sih yang perlu dirubah, apa yang nggak disukain, dan sebagainya ya. Getting to know each other. Walk away from illusion and toward truth. Walk away from illusion and toward truth. Kalau kamu punya angan-angan, kamu punya harapan-harapan, kalau kamu punya imajinasi, coba kalau bisa jangan dibanyak-banyakin tuh yang namanya berhalusinasi, ya. Kita bisa berangan-angan, kita bisa mengharapkan sesuatu, kita bisa bermanifestasi tentang sesuatu, tapi kalau bisa diusahakan juga. Berhayal boleh teman-teman. Sebagai manusia kita pasti beberapa dari kamu tuh suka berhayal. Tidak apa-apa, wajar, berhayal nggak apa-apa. Tapi coba kalau bisa, jangan kebanyakan berhayal. Wujudkan hayalan kamu ini. Apalagi memang hayalan kamu ini baik ya, untuk dirimu, untuk keluargamu gitu. Wujudkan hayalan-hayalan kamu. Wujudkan mimpi-mimpi kamu yang mungkin kamu sharing bersama pasangan kamu ini. Apapun itu mimpinya, mau jalan-jalan, sesimpel itu ya. Misalnya mau punya rumah, mau punya kendaraan, wujudkan itu. Usahakan itu. Jangan kebanyakan berhayal karena kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kamu kebanyakan berhayal tanpa usaha. Ciri-ciri lain dari dia yang sangat menganggap kamu berharga ya. Ciri-ciri dari dia tambahannya yang menganggap kamu sangat berharga. Pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu. Teman-teman, di sini aku melihat ada energi Cancer ya, energi zodiaknya kamu atau dia ya. Ada dewasa dan bijaksana seperti tadi aku jelaskan, ada di Empress di sini. Orangnya sangat dewasa, orangnya sangat bijaksana, orangnya sangat teman-teman ya, tidak terlalu banyak bicara. Gitu ya, orangnya sangat sabar ya, tebar pesona. Mungkin dia awalnya player, suka banget tebar pesona gitu ya, tapi kamu yang bisa merubah sisi-sisi negatifnya dia itu. Memasak, bernyanyi, mungkin dia suka memasak, itu hobinya dia ya, atau memang pekerjaannya dia ada di bidang memasak, bernyanyi, atau ada di lingkungan orang-orang yang suka memasak atau bernyanyi. Cinta dan true love, juga ada soulmate, jelas di sini cinta. Entah dia pasangan kamu, entah dia memang mantan kamu yang memang menyatakan cintanya sama kamu, ini dilandaskan dengan cinta, true love. Dia merasa kamu cinta sejatinya dia ya, siapapun itu teman-teman. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama panggilannya kamu atau nama panggilannya dia. Ada di dalam namamu atau namanya dia ya. Oke, pilihan kedua. Oke, rapin dulu ya. Oke teman-teman, pilihan kedua di sini ada huruf B, H, M, ini huruf B, ada huruf Q, E, W ya, ada Z, N, U, J, D, I, K, C dan A. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Ini warna kuning ya, kurang kelihatan ya. Ini huruf B ya. Oke teman-teman, itu dia yang menganggap kamu sangat berharga ya. Kamu tinggal ambil yang cocoknya, ambil yang resonates-nya. Coba dengarkan intuisi kamu. Nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya. Didoakan saja segala hal yang positifnya. Bye-bye.